kita. Apa? Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir, silakan nanti Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dan juga rekamannya, dan tentunya dengan mendapatkan materi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan apa ya, informasi yang lebih lengkap ya terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang solusi webinar solusi haji. Nah, saya akan share ya untuk data pesertanya, meskipun beberapa peserta sudah mendaftar. Kadang-kadang ini ya Bapak Ibu ya, nama akunnya itu berbeda dengan apa peserta yang hadir. Nah, supaya dari admin bisa mengirimkan materi kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang hadir bisa presensi. Saya kirimkan dulu untuk format presensinya di chat Zoom. Baik, silakan Bapak Ibu bisa cek di chat Zoom ya untuk format presensinya. Dan Alhamdulillah narasumber kita pada kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Bapak Eko Priyanto, SE CWC, Certified Wakaf Kompeten. Saat ini beliau sebagai direktur ya di Wakaf Mulia Institute. Beliau juga menjadi pengurus pusat ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, dan juga menjadi salah satu tim asesor di LSP Badan Wakaf Indonesia. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu solusi webinar solusi haji. Kepada Bapak Eko Priyanto kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sada alla ilaha illallah wa asadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, eh, kita mulai saja ya sharing kita pada hari ini. Nanti sharing kita santai ya Bapak Ibu sekalian, dengan tema webinar solusi haji, solusi program Rizkia, solusi cerdas bagi calon jamaah haji. Oke, nah acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ya, ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita melakukan ya proses eh, edukasi dan untuk meningkatkan literasi wakaf ya di tengah masyarakat. Nah, ini apa basic activity dari lembaga kita yaitu Wakaf Mulia Institute. Nah, kantor pusatnya Wakaf Mulia itu di kantor pusatnya di Kompleks Masjid Akbar, ya Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5, Demangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, gitu ya. Oke, kemudian misi dari Wakaf Mulia adalah pertama kita melakukan syiar, yaitu syiar wakaf, ya baik secara online maupun offline. Kita melakukan kolaborasi, ya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf di Indonesia. Kita melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan ke Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian kita juga mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian kita juga membangun komunitas, ya diantaranya komunitas pejuang wakaf. Kemudian kita juga mensupport ya pengembangan ya organisasi yang bergerak di dunia perwakafan ya dalam upaya optimalisasinya. Oke, nah berikut ini kita simak video profil dari Wakaf Mulia Institute.
Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf ini. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu ya Bapak Ibu, profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, yaitu The Miracle of Hajj ya. Yang pertama adalah artinya setiap kita mesti memiliki impian atau keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji ya. Nah, karena kita bisa lihat ya dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bersabda, siapa saja yang berhaji ya lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang ya dalam keadaan suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi salah satu keutamaan dari kita berhaji ini adalah penghapusan dosa ya bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Yang berikutnya bagian dari keistimewaan atau keutamaan dari haji ini adalah surga ya bagi jamaah haji yang mabrur.
ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, umroh merupakan kafarat ya dosa dan di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tidak lain balasannya baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Malik ya, Bukhari dan seterusnya. Nah, artinya ini sebuah hal yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi motivasi ya bagi kita semua bagaimana kita bisa menunaikan yang namanya ibadah haji. Nah, kemudian eh, keutamaan yang lainnya dari ibadah haji ini adalah eh, bisa memberikan syafaat kepada 400 anggota keluarganya ya dalam hadis riwayat Al-Bazzar ya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan marfu dari Rasulullah SAW, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarga atau keluarganya dan ia akan keluar dari dosa seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, artinya ini sangat istimewa ya Bapak Ibu ibadah haji ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya impian kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ini ya mestinya juga sekali lagi menjadi impian ya bagi umat muslimin ya semuanya gitu. Nah, kemudian apa sih kendala-kendala yang biasa dihadapi ya ketika kita ingin menunaikan ya ibadah haji ini? Nah, yang pertama biasanya kendalanya adalah waktu tunggu ya. Nah, waktu tunggu bisa puluhan tahun ya. Mungkin rata-rata mungkin kalau seperti ini ya contohnya di Gorontalo 11 tahun gitu ya. Ada yang 20 tahun ya. Kalau di Jogja itu bahkan sudah 30 tahun gitu ya. Artinya memang antusiasme ya masyarakat kita untuk beribadah haji ini sangat luar biasa. Nah, akan tetapi memang ada kendala ya. Nah, kendalanya itu adalah memang dari sisi waktu ya, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kuota yang disediakan ya oleh Arab Saudi sehingga memang kita harus menunggu. Ya, nah kecuali mungkin dengan metode haji yang lain. Ini asumsinya reguler ini ya, asumsinya reguler ya. Kalau haji plus mungkin bisa 5 tahun gitu ya, atau 6 tahun, 7 tahun, dan juga mungkin ada yang haji yang langsung berangkat juga seperti itu ya. Tapi dengan biaya yang mahal ya, ada yang sampai 500 juta yang untuk satu orang dan seterusnya ya. Tapi itu pilihan bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji. Tapi permasalahan yang secara reguler adalah daftar tunggunya yang cukup lama. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kendala yang berikutnya? Ya, kendala berikutnya adalah biaya haji yang relatif ya naik gitu ya. Ya, jadi akan terus naik ya. Di tahun ini juga akan ada kenaikan seperti itu. Nah, sehingga ini juga kemudian biasanya menjadi kalau istilahnya menjadi kendala ya bagi masyarakat kita ya. Ketika mungkin masyarakat kita sudah atau masyarakat sudah mendaftar ya haji ya mungkin dengan DP hajinya gitu, tapi kemudian banyak yang terjadi terkendala dari sisi karena biayanya terus naik ya, maka biasanya terkendala dari sisi bagaimana dengan pelunasannya kayak gitu ya. Nah ini ya kendala yang biasa dihadapi berkaitan dengan haji ini. Nah apa sih resikonya ya dalam dalam proses kita menunaikan haji ini ya, dalam proses kita ingin berangkat haji. Nah resiko pertama ini ya berkaitan dengan pelunasan haji ya. Nah, biasanya banyak jamaah yang kemudian ya sudah saatnya pelunasan haji tapi tidak bisa berangkat ya. Nah, kalau di yang sekarang ini ya total biaya haji itu 93 juta ya total biaya haji, tapi kemudian yang ditanggung oleh jamaah itu 56 juta. Nah, sehingga harus melunasi senilai 31 juta. Nah, tinggal nanti jamaah
yang sudah store 25 juta, nah tinggal pelunasannya 31 juta. Nah, ini apakah siap atau tidak ya? Nah, karena secara faktanya di tahun 2023, nah ini Jogja saja ya. Untuk Jogja itu ada 547 jamaah yang kemudian gagal berangkat. Nah, kenapa gagal berangkat? Ya karena belum siap ya dari sisi pendanaannya. Nah, sehingga harus mundur ya. Nah, artinya intinya tidak jadi berangkat. Nah, karena masalah pelunasan hajinya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ini juga menjadi sebuah kendala yang ya perlu kita cari ya solusinya gitu. Nah, kemudian juga apa resiko yang lain? Ya, misalnya calon jamaah hajinya ini apa ya istilahnya meninggal ya sebelum berangkat haji. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaannya apakah tetap mendapatkan pahala? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya barang siapa berniat melakukan kebaikan atau haji kemudian dalam masa tunggu dia mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa menempuh perjalanan ke tanah suci atau meninggal dunia sebelum waktu berangkat haji maka dia dicatat oleh Allah mendapatkan pahala kebaikan haji yang sempurna. Nah, artinya tetap mendapatkan pahala, nah tapi juga berarti kan tidak jadi ya berangkat. Nah, makanya biasanya yang keburu misalnya meninggal, nah biasanya bisa dilanjutkan oleh anaknya. Cuman pertanyaannya apakah anaknya ini bisa melanjutkan gitu ya, terkaitan dengan pendanaannya dan lain-lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ini juga menjadi sebuah kendala atau permasalahan yang mungkin perlu kita carikan solusinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah ada solusi? Ya, kalau secara umum mungkin solusinya dengan cara ini ya, menabung gitu ya. Nah, jadi dalam masa kita menunggu haji, ya berarti kita bisa menabung ya dengan skema haji ini. Gitu ya. Bahkan sekarang kalau di Kemenak itu juga ada skema kita bisa store duluan gitu ya. Walaupun kita belum dapat jadwal berangkatnya, tapi bisa store duluan. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan sharingkan ya skema ini yang dari Kemenak ya. Nah, dari ini baru usulan ya. Nanti akan diterapkan ya ke depan. Nah, apakah ada solusi lain? Nah, pada kesempatan ini perkenankan saya sharing ya, ada sebuah program yang harapannya ini bisa menjadi solusi ya bagi calon jamaah haji yang menunggu tadi ya ini bisa menunaikan ya niatannya gitu ya. Nah, apa solusi lainnya ini ya Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini saya sharingkan ya program yang diberi namanya Rizkia ya. Nah, apa itu program Rizkia? Nah, jadi program Rizkia ini adalah bagian dari yang kalau istilah kita namanya inovasi ya dalam pengembangan wakaf uang gitu ya. Yang kita sebut dengan nama wakaf asuransi syariah. Nah, apa itu wakaf asuransi syariah? Nah, wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik. Nah, jadi nanti di sini ada skema unsur wakafnya ya. Dan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 ya. Nah, ini fatwanya ya dari DSN MUI wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, berikut ini kita simak sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI Badan Wakaf Indonesia yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan.
Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nah bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah ini? Jadi konsepnya adalah ini bisa menjadi solusi ya, kita bisa berwakaf gitu ya. Dalam jumlah besar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana langkahnya? Bisa kita awali dengan iuran rutin setiap bulan dengan namanya akad tabaru ya. Iuran rutin setiap bulan ya, yaitu iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran rutin ini biasa disebut dengan nama asuransi jiwa syariah. Nah, apa bedanya wakaf asuransi syariah dengan asuransi jiwa syariah biasa? Bedanya adalah kalau wakaf ini ada namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Sehingga ketika pesertanya mengikuti ya program ini, suatu saat ketika meninggal, maka sebagian dari santunan yang didapatkan itu, sebagiannya bisa diwakafkan, ya maksimalnya 45% menurut fatwa DSR MUI, kemudian sebagian lagi disalurkan untuk ahli waris. Jadi dari sisi peserta ini, dia bisa mendapatkan dua solusi ya, solusi dari sisi dunia, ya berarti dia bisa memberikan santunan untuk ahli warisnya. Dari sisi akhiratnya yaitu dia bisa berwakaf ya, sehingga harapannya ini bisa menjadi solusi husnul khotimah, tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pendapat dari Ustadz Oni Syahroni ya, anggota DSN MUI berkaitan dengan fikih wakaf asuransi syariah? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang
akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu berkaitan dengan fatwa dari DSN MUI. Nah, bagaimana Rizkia ini kemudian memberikan solusi ya bagi jamaah haji. Jadi sebenarnya ini sebuah kalau istilahnya inovasi ya di dalam dunia perwakafan, juga dalam dunia asuransi syariah dan juga dalam dunia mungkin haji gitu ya, jasa calon jamaah haji. Kenapa? Karena program ini bisa memberikan 3 solusi ya. Nah, solusi pertama apa? Solusi pertama, program Rizkia ini dia bisa menjadi solusi tabungan ya, cerdas ya untuk calon jamaah haji. Artinya tadi kita ketahui permasalahan dari calon jamaah haji ini ya karena waktu tunggunya yang cukup lama sehingga dia bisa ibaratnya mulai menyisihkan ya dananya untuk bisa berangkat haji. Tapi ini ada solusi cerdasnya. Nah, bagaimana solusi cerdasnya itu? Ya, nanti ini program Rizkia ini bisa memberikan solusi ya. Pertama solusi tabungan bagi calon jamaah haji, yang kedua solusi santunan ya. Nanti untuk ahli waris dan ini bisa menjadi solusi badal haji misalnya calon peserta ini misalnya meninggal. Kemudian juga solusi wakaf. Ya, solusi wakaf ini bagi peserta ini dia akan menjadi solusi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berwakaf ya ketika dia meninggal kemudian dia berwakaf. Nah, bagaimana gambarannya? Jadi gambarnya seperti ini. Ya, misalnya contohnya yang mengikuti program Rizkia ini ada namanya Pak Burhan ya, umurnya 40 tahun. Kemudian Pak Burhan ini mengikuti program Rizkia ini ya. Kemudian dengan ketentuan misalnya yang dipilih manfaat meninggalnya ini 300 juta. Artinya ketika terjadi sesuatu meninggal dapat santunan 300 juta. Yang tadi seperti kita ketahui ya maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Jadi bisa 30%, bisa 20%, ini tergantung waatnya ya. Nanti dalam proses ini nanti ada namanya waat. Kemudian berapa iuran rutinnya setiap bulan? Iuran rutin setiap bulan ini senilai 896.000 ya setiap bulan. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Nah, dalam proses ini yang namanya Pak Burhan ini dia akan dilindungi ya selama 10 tahun. Artinya maksudnya ketika Pak Burhan ini iuran rutin ya setiap bulan ya tahun pertama, kedua, ketiga gitu ya setiap bulan maka dia akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, asumsinya bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu dengan Pak Burhan ini yang memang dia niatannya untuk berangkat haji ya, tapi kemudian dia sudah ikhtiar dengan nabung, tapi kemudian dalam proses ini kemudian meninggal, maka nanti Pak Burhannya ini akan dapat santunan. Nah, yang santunannya berapa? Berarti 300 juta. Nah, santunan 300 juta ini dibagi dua ya, maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, yang maksimal 55%-nya tadi bisa disalurkan untuk ahli waris. Nah, jadi di sini nanti Pak Burhan mendapatkan solusi pertama dia bisa dapat solusi wakaf, yang berikutnya solusi kedua dia bisa mendapatkan ahli warisnya dapat solusi santunan. Nah, karena Pak Burhan ini meninggal ya, padahal niatnya kan mau berangkat haji nih. Nah, karena meninggal maka nanti untuk hajinya bisa dilanjutkan oleh anaknya. Nah, bagaimana biaya anaknya untuk berangkat haji tadi? Nah, di sini sudah ada ya dana santunan tadi, ya 300 juta ya. Berapa persen ya tadi dari 300 juta ini bisa digunakan anaknya untuk badal haji ya orang tuanya ya Pak Burhan tadi. Nah, jadi dia sudah keluar nih dua solusi.
Tapi misalnya ya dalam proses 10 tahun ini ya iurannya selama 5 tahun tapi dilindungi selama 10 tahun, Pak Burhani sehat walafiat. Ya, dalam proses menunggu hajinya itu dia sehat walafiat. Maka ketika sehat walafiat dananya itu di tahun ke-10 itu akan dikembalikan. Nah, berapa nilainya? 53 juta ya 800 dan harapannya ini bisa digunakan untuk ini ya biaya tambahan haji ya. Nah, gitu. Jadi artinya ini bisa menjadi apa ya? Solusi ya untuk Pak Burhan merencanakan hajinya ya apa namanya dengan cara yang kalau istilah kita namanya cara cerdasnya ya Bapak Ibu sekalian. Karena bisa langsung berwakaf juga. Nah, jadi ini sebuah inovasi yang harapannya bisa menjadi solusi ya karena kan intinya bagaimana kita berhaji itu kan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat solusi wakaf juga. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian skema program Rizkia ini. Nah, kalau dihitung apa ya, kalau istilah ilustrasinya, nah misalnya ini umurnya 41 tahun ya. Jadi oh ini tadi ya 800 ya 96.000 ya per bulan ya selama 5 tahun kemudian 10 santuna apa namanya perlindungannya 10 tahun manfaat asuransi 300 juta ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu meninggal biasa itu santunannya 300 juta, kalau meninggal kecelakaan 600 juta. Nah, yang di sini tadi maksimal 45% bisa diwakafkan. Nah, kemudian kalau tidak terjadi sesuatu dananya kembali yang tadi di sini menjadi tambahan dana untuk haji. Nah, ini ya skemanya untuk program Rizkia ini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan skema ini bisa menjadi solusi ya bagi Bapak Ibu para calon jamaah haji untuk bisa menunaikan ya ibadah hajinya gitu ya. Nah, ini nanti ada hitungan-hitungannya. Nanti kalau untuk hitungan iuran setiap bulannya itu ini tergantung umur ya Bapak Ibu. Nanti tergantung umur dan juga tergantung kita maunya itu apa ya nanti ya ketika pelunasan haji itu berapa ya dana yang apa ya istilahnya yang akan kita istilahnya yang kita tabungkan. Nah, jadi untuk program ini sebenarnya programnya tergantung kita ya Bapak Ibu. Artinya kita sudah merencanakan berapa sih yang kita mau tabungkan ya setiap bulannya. Nah, maka kita bisa ikut program ini. Tapi kita sambil kita tabungkan ya, tapi kita juga sambil melindungi ya diri kita sendiri. Nah, yang tentunya ini karena ini skemanya apa asuransi syariah berarti mengikuti ketentuan yang ada dalam asuransi syariah. Tapi menariknya program ini tuh dananya kembali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada ruginya ya untuk kita, kira-kira begitu. Nah, program ini itu kerjasama ya Wakaf Mulia Institute dengan Generali Syariah. Jadi Generali Syariah ini salah satu perusahaan asuransi yang telah berdiri sejak 190 tahun yang lalu di Italia gitu ya. Dan ada di hampir ya semua negara. Nah, dan ini juga secara kredibilitas lembaganya dia di tahun 2023 Januari sampai Juni saja sudah mengeluarkan klaim sampai 120.000 klaim ya. Nah, 118 miliar. Artinya dari sisi kredibilitas lembaga tidak diragukan lagi. Nah, untuk unit syariahnya itu berdiri sejak tahun 2017 dan insya Allah di tahun 2025 nanti akan spin off menjadi perusahaan asuransi syariah ya berdiri sendiri. Kalau sekarang kan masih unit syariah. Untuk Dewan Pengawas Syariahnya yaitu Ustadz Asep Supaidillah dan Ustadz Muhammad Zubair. Jadi ini Dewan Pengawas Syariah dari Generali Syariah. Nah, ini untuk penghargaannya ya sebagai unit apa ya apa namanya the best syariah finance ya. Nah, kalau kita pengen mengetahui posisi ya, nah, kalau mitra ya dari Wakaf Mulia Institute ya, Generali Syariah untuk program Rizkia ini, mungkin kalau di Indonesia untuk syariah dia nomor 4 ya di Indonesia. Ya, nah, ini mungkin bisa menjadi referensi kita bahwa dari sisi perusahaannya kredibel ya. Nah, nanti untuk kantor pusatnya di Jakarta ya, di Kuningan. Nanti ada namanya Generali Tower gitu ya. Nah, bagaimana dengan program wakafnya? Nah, karena tadi di sini kita ada inovasi wakaf asuransi syariah. Nah, alhamdulillah sudah lebih dari 1 miliar ya dana wakaf manfaat asuransi syariah ini yang sudah disalurkan, yaitu ke dompet duafa, ke DMI dan seterusnya gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga sudah untuk apa namanya berkontribusi ya dalam pembangunan dan
penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari Jombang, kemudian untuk pembangunan masjid, untuk pipanisasi gitu ya. Kemudian ini juga sudah terimplementasikan di Pondok Pesantren Matul Anwar ya. Nah, ini sudah ada klaimnya juga gitu. Dan juga ini juga apa namanya penyerahan ya apa istilahnya wakaf asuransi syariah dalam bentuk ambulans gitu ya ke Dompet Duafa ya untuk rumah sakit Dompet Duafa di Lampung. Nah, program ini juga sudah terimplementasikan di ini ya apa namanya di Wakaf Salman ITB. Jadi ini untuk siapa? Untuk kalau istilahnya karyawan-karyawan ya di Wakaf Salman gitu. Dan ini juga sudah terimplementasikan juga di Darut Tauhid ya. Nah, ini langsung saya yang tanda tangan MOU ya kerjasamanya antara Wakaf Melasti itu Darut Tauhid dan Jurnalis Syariah. Nah, kalau untuk Darut Tauhid ini sama, untuk pesertanya itu karyawan-karyawannya dari Darut Tauhid. Nah, jadi dengan skema ini Darut Tauhid memfasilitasi ya karyawan-karyawannya ini sehingga harapannya ketika terjadi satu meninggal karyawannya bisa berwakaf dan juga ada santunannya. Nah, kita simak testimoni dari Darut Tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatangan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf, baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih pada semua pihak. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan program Rizkia. Jadi program Rizkia ini menjadi salah satu program inovasi yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu, yang bisa memberikan solusi. Tadi yang pertama, solusi untuk kita bisa punya ya seperti ya solusi tabungan haji ya untuk kita. Ya tadi ya karena kita juga masih menunggu misalnya untuk berangkat hajinya masih 10 tahun, masih 20 tahun ya, masih 15 tahun. Nah, dalam proses ini kita bisa mulai ya mempersiapkan. Nah, kemudian ini juga memberikan solusi ya
apa namanya santunan ya. Nah, artinya dalam proses kita menunggu ini, kalau terjadi sesuatu ya, misalnya kita meninggal, maka nanti ada santunan ya yang bisa apa namanya diberikan untuk ahli waris kita, yang di sini juga bisa menjadi solusi untuk badal haji ya untuk kita gitu ya. Artinya karena kita memang niatnya untuk haji gitu ya, terus kemudian ketika kita meninggal ya kita berharap nanti ahli waris kita kemudian apa ya kalau istilahnya menjadikan solusi badal haji ya. Karena dari sisi pembiayaan sudah ada ya dari santunan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, nah dari santunan yang tadi yang didapatkan itu ya maksimal apa sebagiannya bisa diwakafkan gitu ya. Sehingga harapannya ini juga menjadi solusi wakaf ya bagi kita, sehingga ini bisa menjadi solusi ya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dengan niatan baik ya kita ya untuk mendapatkan surganya Allah ini, nah kita bisa menggunakan solusi-solusi ya instrumen yang ada di dalam apa wakaf ya skema wakaf asuransi syariah ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dia mengikuti Rizkia ya, silakan chat di Zoom ya. Nah, dengan kata-kata tertarik ya Rizkia, nanti sebutkan nama dan nomor WA-nya. Nanti insya Allah akan dibantu oleh admin, dan juga pastikan absen karena materi kita hari ini dan videonya akan kita share ya kepada Bapak Ibu yang hadir melalui WA. Ya, kemudian itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya dengan jelas, padat, dan tentunya bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita berbicara tentang solusi-solusi untuk bisa berangkat haji begitu ya. Tentunya dengan solusi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Baik, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya, bisa presensi di chat Zoom, supaya nanti dari admin Wakaf Mulia bisa mengirimkan materinya kepada Bapak Ibu dan juga video rekamannya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Karena kadang-kadang kalau kita mengikuti forum Zoom itu ya, tiba-tiba internetnya turun, kemudian keluar gitu ya. Ini kan sayang gitu ya. Nah, silakan kita juga akan ini ya melanjutkan agenda kita yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Ini dari Pak Yukas Rinal ini ya, tertarik. Nah, insya Allah ya Pak Yukas Rinal, nanti kita kirimkan untuk berikutnya apa yang harus dilakukan ya. Ini sertifikat apa ya Pak Juwanta ya? Biasanya kalau untuk request sertifikat itu bisa ke admin dan nanti akan dikirimkan langsung ke WA ya dalam bentuk PDF gitu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand atau Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung ya, pakai raise hand dulu supaya nanti lebih tertib begitu ya. Kemudian juga bisa bertanya secara langsung, bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti saya bantu untuk dibacakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi program Rizkia ini bisa menjadi beberapa solusi ya Bapak Ibu ya. Solusi kita bisa merencanakan untuk pelunasan haji gitu ya. Karena waktu tunggunya yang masih panjang gitu ya. Kemudian yang kedua juga solusi kita bisa berwakaf. Kemudian juga solusi kalau misalnya
terjadi resiko terhadap calon jamaah haji tadi, maka bisa untuk badal haji, sudah ada biayanya. Nah, jadi sebenarnya setiap jamaah itu kan punya kesempatan waktu yang cukup panjang ya Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan pelunasannya. Tapi kadang-kadang kondisi ekonomi atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita itu menjadikan eh, proses untuk menabungnya itu menjadi terkendala gitu ya. Nah, dengan program Rizkia ini menjadi sebuah apa ya istilahnya aktivitas rutin yang kita lakukan untuk mempersiapkan pelunasan ibadah haji kita. Dan dari sisi jumlahnya juga sangat ini ya Bapak Ibu ya, sangat terjangkau seperti yang disampaikan Pak Eko tadi gitu ya. Dan juga banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ya selain dari sisi manfaat secara finansial gitu ya. Tentunya tadi salah satunya adalah adanya kesempatan bagi kita untuk bisa berwakaf gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin sudah jelas Bu ya? Alhamdulillah ya kalau sudah jelas sehingga memang apa itu yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah presensi. Ada Bapak Habibi Salman Al-Farisi dari Surabaya. Oh, ini ada pertanyaan Pak Eko dari Pak Cahyo. Izin bertanya, apa yang mendasari dari maksimal 40% bisa diwakafkan dari hasil asuransi tersebut? Kalau yang disampaikan Pak Eko tadi, maksimal eh, asuransi itu maksimal wakaf asuransi syariah dari hasil santunan itu 45% ya. Nah, atau mungkin silakan dari Pak Eko bisa dijawab supaya lebih jelas. Oke ya, baik. Untuk ketentuan maksimal 45%-nya itu dari ini ya, fatwa DSN MUI ya. Nah, jadi dalam fatwa DSN MUI itu kan ada wakaf ya manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, kalau untuk wakaf asuransi syariah itu maksimalnya apa namanya 45% ya, tapi kalau wakaf apa namanya dari manfaat investasi itu maksimalnya 30%. Nah, jadi itu landasannya dari apa namanya DSN MUI ya, Fatwa DSN MUI nomor 106 ya. Nah, eh, dengan asumsi bahwa ya apa namanya ya harta dari peserta ini bukan hanya asuransi ini saja ya atau santunan saja gitu ya. Jadi eh, apa ini apa nama sebagian dari harta yang dimiliki. Ya, sehingga ada nah tujuannya kenapa maksimal 45% itu ya tadi ya agar apa jangan semuanya ya. Kadang ada juga tuh yang wakif terlalu semangat dia maunya semuanya gitu ya. Nah, padahal kan ini ada juga hak ahli warisnya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Oni Syahroni ya, nah, agar apa namanya intinya semuanya bisa berjalan gitu ya, baik itu ahli warisnya, wakifnya maupun dari asuransi syariahnya. Begitu mungkin ya untuk Pak Cahyo gitu. Jadi prinsipnya itu berdasarkan fatwa ya, fatwa DSN MUI. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya yang tentunya ini juga memperjelas ya apa yang disampaikan Pak Eko pada saat penyampaian materi tadi. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Nanti kalau misalnya seperti Pak Yukasrinal ini ya, Pak Eko ini kan beliau menyampaikan tertarik begitu ya. Nah, apa yang selanjutnya harus dilakukan nih Pak Eko kalau misalnya tertarik begitu ya? Ya, nanti caranya tinggal menghubungi admin atau nanti dihubungi admin, ya tinggal memberikan data nama dan eh, apa namanya nama dan tanggal lahirnya ya. Nah, nanti berikutnya akan dibikinkan yang namanya ilustrasi ya. Nah, dan nanti ditentukan ya kita merencanakan mau setiap bulannya berapa, begitu ya.
Atau kita santunannya yang mau kayak kita inginkan berapa? Karena di situ alternatifnya ada mulai dari minimalnya itu 100 juta untuk santunannya, 100 juta, 200 juta, 300 juta sampai 1 miliar ya. Jadi santunannya bisa 1 miliar. Nah, kalau misalnya kita merencanakan memangnya misalnya untuk haji kan kita bisa karena ini nanti setelah 10 tahun akan kembali. Nah, kita juga bisa merancang misalnya nanti saat 10 tahun kembali itu berapa sih jumlah yang kita inginkan. Nah, nanti bisa dihitung dari situ juga. Nah, makanya nanti tinggal dikonsultasikan ya dengan tim nanti dengan Bu Isna ya. Nanti mungkin bisa kontak-kontakan. Intinya sebenarnya itu kita ini aja, kita menyisihkan ya berapa sih ya dari apa ya anggaran kita setiap bulan itu untuk ikut program ini. Nah, jadi yang dirasa kita mampu gitu ya, yang dirasa kita memang bisa untuk kita alokasikan, nah, karena ini kan sebenarnya nanti juga dananya akan kembali juga ya. Nah, seperti itu mungkin ya Bu Isnain. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Jadi nanti teknisnya untuk Pak Yuka Srinal ya, nanti akan dikontak oleh admin dan silakan untuk mengirimkan nama lengkap dan cukup tanggal lahir saja. Karena semua proses ini yang pertama akan diawali dengan adanya ilustrasi. Berapa yang kemudian ingin kita sisihkan setiap bulannya atau berapa target apa ya istilahnya dana yang ingin kita wakafkan atau mungkin kalau misalnya kita targetnya adalah untuk pelunasan haji, nah itu berapa gitu ya. Diperkirakan nanti dari situ dengan 10 tahun ya tadi setelah 10 tahun itu karena dana yang kita bayarkan gitu ya kontribusinya itu nanti akan balik lagi ketika tidak terjadi resiko. Jadi di sini itu sebenarnya tidak ada yang dirugikan gitu ya dari sisi peserta itu akan mendapatkan beberapa solusi gitu ya. Yang pertama adalah solusi untuk pelunasan hajinya, kemudian yang kedua solusi kalau terjadi resiko ada biaya untuk badal haji, kemudian resiko ya keuntungan santunan gitu ya, keuntungan wakaf, masya Allah ya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dengan kita hanya menyisihkan sebagian dari rezeki kita. Dan tentunya ketika kita niatkan untuk sedekah, kita niatkan untuk mempersiapkan ibadah haji kita, itu tidak akan pernah mengurangi ya, mengurangi harta kita, bahkan akan menambah. Nah, itu ya. Eh, Luar biasanya kalau di Islam itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Secara matematika berkurang, tapi ternyata pada hakikatnya tidak berkurang, justru bertambah gitu ya. Akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya secara langsung ya Bapak Ibu ya. Bisa raise hand, kemudian nanti bisa bertanya secara langsung. Mungkin kalau apa istilahnya eh, tidak open kamera, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting kan kalau bertanya itu kan suaranya gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja, Pak Eko. Pas pukul 9 ini. Ya, boleh, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan closing statement ya, terlebih dahulu dari Pak Eko terkait dengan bagaimana Rizkia ini bisa menjadi solusi untuk kita bisa berangkat mempersiapkan ibadah haji kita karena waktu tunggu yang panjang begitu ya sehingga kita bisa mempersiapkan dana untuk pelunasannya ataupun mempersiapkan ya ketika terjadi resiko-resiko. Nah, kita dengarkan closing statement dari Bapak Eko Prianto. Silakan Pak Eko. Baik ya, terima kasih banyak Bu Ista. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas niatan kita adalah ya bagaimana kita bisa menunaikan ya ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji. Nah, di sini memang ada sebuah solusi yang bisa kita dapatkan ya.
Dan menariknya, ya mestinya ketika kita ibadah haji kan kita juga ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu amalan lagi yang ini juga bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan ya solusi wakaf. Nah, kenapa wakaf? Ya karena kalau wakaf ini ya kita kerjakan amalnya kita di dunia, tapi kemudian kita pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Nah, konsep dari program ya Rizkia yang tadi saya sampaikan ini menjadi solusi ya ketiga hal, yaitu solusi kita apa namanya menjadi solusi kita seperti kita nabung gitu ya untuk bisa mendapatkan apa solusi untuk pelunasan haji kita nanti gitu. Kemudian juga solusi santunan ini untuk ahli waris kita dan juga bisa menjadi solusi apa namanya badal haji ya nanti yang nanti akan dijalankan oleh anak kita misalnya, dan juga yang penting adalah solusi kita bisa berwakaf sehingga nanti kita bisa mendapatkan pahala mengalir. Ya, mudah-mudahan skema ya program Rizkia yang kami sampaikan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi secara langsung nanti bisa ini ya berkonsultasi dengan Bu Isna ya sudah ada kontaknya kan nanti bisa secara detail ya mungkin perlu penjelasannya detail juga nanti bisa kita bantu. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas closing statement-nya dan ini menjadi semangat ya bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa eh, dari hari ke hari itu menjadi semakin baik dan semakin baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam waktu yang kita alokasikan untuk bersama-sama menghadiri webinar ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bu Ya, No. ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Eko, Bu Esna. Ya, sama-sama. Izin langsung out.